Perkenalkan, nama saya Cindy Salza Nabila dengan NRP 14 2023 019. Perkenalkan, nama saya Trindade Satriani Putri dengan NRP 14 2023 027. Perkenalkan, nama saya Ahsan Nabila Hasna dengan NRP 14 2023 004. Nah, kalian tahu nggak sih, spektrometri adalah penyerapan cahaya pada panjang gelombang tertentu oleh bahan yang diperiksa. Tiap-tiap zat memiliki absorbasi pada panjang gelombang tertentu, yang dimana panjang gelombang dan absorpsi tertinggi digunakan untuk mengukur kadar zat tersebut. Here's how a spectrophotometer works. A lamp provides the source of light. The beam of light strikes the diffraction grating, which works like a prism and separates the light into its component wavelengths. The grating is rotated so that only a specific wavelength of light reaches the exit slit. Then the light interacts with the sample. From this point, the detector measures the transmittance and absorbance of the sample. Transmittance refers to the amount of light that passes completely through the sample and strikes the detector. Absorbance is a measurement of light that is absorbed by the sample. The detector senses the light being transmitted through the sample and converts this information into a digital display. Langkah awalnya yaitu masukkan larutan deret standar pada sel kompartmen. Lalu, posisikan larutan ulut dari konsentrasi terendah ke yang tertinggi. Kemudian ditutup dan tekan start untuk memulai pada spektrofotometri. Masukkan nilai konsentrasi deret ke dalam tabel. Lalu pilih metode multi-cell sequential measurement. Start untuk memulai. Untuk melihat kurva kalibrasi, pilih menu F1 sehingga kurvanya akan muncul pada alat spektrofotometri. Untuk melihat persamaan kurva kalibrasi, pilih menu F4. Ada beberapa rekomendasi dan saran. Di antaranya, yang pertama, integrasi dengan sistem otomatisasi. Penting untuk mengintegrasikan spektrofotometri dengan sistem otomatisasi dan kontrol proses yang ada. Dengan integrasi yang lebih erat, perusahaan dapat meningkatkan responsif dan presisi pengendalian proses produksi kimia. Hal ini akan memungkinkan untuk pengambilan keputusan yang lebih cepat dan tepat berdasarkan data yang diperoleh dari spektrofotometri, serta mempercepat proses produksi secara keseluruhan. Yang kedua, pelatihan terhadap karyawan. Memberikan pelatihan yang memadai kepada karyawan mengenai penggunaan dan interpretasi data dari spektrofotometri sangatlah penting. Dengan memahami teknologi ini secara mendalam, karyawan dapat mengoptimalkan penggunaan alat ini dalam operasi sehari-hari. Pelatihan yang baik juga akan membantu dalam meningkatkan kesadaran akan pentingnya pengendalian kualitas dan keputusan terhadap standar regulasi. Yang ketiga, pengembangan kapabilitas analitis. Perusahaan perlu terus mengembangkan kemampuan analisis spektrofotometri seperti penggunaan teknologi terbaru inframerah dan aplikasi pemrosesan data canggih.
Dengan demikian, perusahaan akan dapat memperluas jangkauan aplikasi spektrofotometri dalam pemantauan dan pengendalian proses produksi kimia. Hal ini akan membantu dalam meningkatkan efisiensi operasional, meningkatkan kualitas produk, dan memastikan kepatuhan terhadap standar kualitas yang ketat. Jadi kesimpulannya, transformasi digital melalui implementasi spektrofotometri dalam proses produksi kimia membawa dampak yang positif dan signifikan. Teknologi ini tidak hanya meningkatkan kualitas dan efisiensi, tetapi juga memastikan kepatuhan terhadap standar regulasi dan meningkatkan keselamatan operasional. Dengan demikian, spektrofotometri digital menjadi komponen kunci dalam upaya modernisasi dan peningkatan daya saing dalam industri kimia.